Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hegemoni ekonomi. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yustianingsih Bakri, NIM 19961420118, kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pertama-tama kita akan memberikan definisi tentang teori hegemoni ekonomi. Teori hegemoni Antonio Gramsci. Gramsci lahir tanggal 22 Januari 1891 di Ale, Sardinia dan meninggal di Roma tanggal 27 April 1937 dari keluarga kelas bawah di Pulau Sardinia, Italia. Latar belakang pendidikan yang cukup dikenal bahwa Gramsci memasuki perguruan tinggi setelah memenangkan perolehan beasiswa di Universitas Turin tahun 1911. Pengertian hegemoni menurut Gramsci adalah sebuah konsensus di mana ketertundukan diperoleh melalui penerimaan ideologi kelas yang menghegemoni oleh kelas yang terhegemoni. Hegemoni adalah kemenangan kelas yang berkuasa yang didapatkan melalui mekanisme konsensus berbagai kekuatan sosial politik. Hegemoni Gramsci menekankan kesadaran moral di mana seseorang disadarkan lebih dulu akan tujuan hegemoni itu. Setelah seseorang sadar, ia tidak akan merasa dihegemoni lagi, melainkan dengan sadar melakukan hal tersebut dengan sukarela. Jadi terdapat dua jenis hegemoni, yang satu melalui dominasi atau penindasan, dan yang lain melalui kesadaran moral. Hegemoni dengan dominasi atau penindasan merupakan hegemoni konsep Marxis ortodoks, biasanya bernuansa negatif. Sementara itu, hegemoni menurut Gramsci adalah hegemoni dengan kepemimpinan intelektual dan moral, biasanya bernuansa positif. Hegemoni Gramsci memuat ide tentang usaha untuk mengadakan perubahan sosial secara radikal dan revolusioner. Gagasan hegemoni Gramsci telah mengandung isu-isu pokok dalam studi kultural, seperti tentang pluralisme, multikultural, dan budaya marginal. Jadi, hegemoni Gramsci menolak konsep yang mengedepankan kebenaran mutlak, baik yang terkandung dalam Marxisme maupun Marxisme. Terus, ada 3 tingkatan hegemoni menurut Gramsci, yaitu 1. Hegemoni total, kedua hegemoni yang merosot, ketiga hegemoni minimum. Konsep hegemoni Gramsci, kekerasan dan konsensus. Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa satu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Dalam catatannya terhadap karya Machiavelli, The Prince atau Sang Penguasa, Gramsci menggunakan mitologi Yunani, yaitu setengah binatang dan setengah manusia, sebagai simbol dari perspektif ganda suatu tindakan politik kekuatan dan konsensus otoritas dan hegemoni, kekerasan dan kesopanan. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus. Kebijakan ekonomi internasional Cina sendiri memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda dengan negara lain. Kebijakan ekonomi Cina menitik beratkan pada promosi dan dukungan yang besar terhadap investasi asing. Namun begitu, pemerintah tetap memegang kendali penuh atas sektor moneter dan fiskal dengan sistem politik tetap otoriter. Itulah hasil dari presentasi materi teori hegemoni ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.